Kalau selama ini Anda mengira Hyundai cuma bisa bikin mobil listrik futuristik yang bunyinya mirip pesawat alien atau SUV perkotaan berwajah manis yang pasrah diajak macet-macetan di Jakarta, mendingan Anda siap-siap tarik napas dalam-dalam deh. Kali ini pabrikan Korea Selatan ini lagi bosen jadi anak baik dan memutuskan buat pamer otot sungguhan lewat peluncuran Hyundai Boulder, sebuah monster heavy duty 4x4 yang tampangnya kalau dilihat dari spion tengah beneran bikin intimidasi tingkat dewa. Gak tanggung-tanggung, alih-alih pakai baterai yang harus repot Anda cas tiap sore, raksasa satu ini dibekali mesin turbo diesel dengan torsi badak yang saking gedenya mungkin bisa dipakai buat narik ruko 2 lantai. Sambil ngetes santai, yuk kita bedah bareng-bareng. Apakah ini cuma taktik gertak sambal dari Hyundai biar kelihatan garang, atau justru sebuah mahakarya teknis teranyar yang siap bikin para rival lawas di kelas off-road tulen langsung keringet dingin? Halo semua, selamat datang kembali di channel Oblets. Hyundai belakangan ini emang lagi on fire banget. Tapi siapa yang sangka kalau mereka bakal nekat bikin mobil yang desainnya kayak habis ditonjok beton, tapi tetap kelihatan ganteng maksimal. Boulder bukan cuma sekedar nama, tapi ini adalah pernyataan perang Hyundai buat masuk ke ranah off-road murni. Dan yang bikin lebih gila lagi, denger-denger ada rahasia di balik sasisnya yang bikin mobil ini nggak cuma jago nanjak, tapi juga tetap anteng diajak lari 140 km per jam di Cipali. Penasaran? Oke, mari kita tatap mukanya. Kesan pertama, intimidatif. Lupakan bahasa desain parametric dynamics yang terlalu futuristik kayak Ioniq. Boulder justru pakai pendekatan art of steel. Fascia depannya tegak lurus, memberikan kesan kokoh yang hakiki. Grillnya nggak pakai krom norak, melainkan material matte black bertekstur kasar yang kelihatan siap nerjang semak belukar tanpa takut baret. Bumper depannya benar-benar fungsional, bukan sekedar plastik hiasan. Desainnya dibuat high approach, jadi sudut datangnya itu tajam banget buat mastiin moncongnya nggak gasruk pas kamu lagi main di medan ekstrim. Di situ juga tertanam winch yang terintegrasi secara rapi, sebuah detail yang jarang kita temukan di SUV kosmetik kebanyakan. Masuk ke bagian lampu, Hyundai tetap mempertahankan identitas LED berbentuk H yang sekarang lagi jadi ciri khas mereka. Tapi di Boulder, lampunya dibuat lebih kotak dan masuk ke dalam sasis, recess, tujuannya jelas, buat proteksi. Output cahayanya? Jangan ditanya, Hyundai nggak pernah pelit soal teknologi proyektor LED yang bikin malam berasa siang. Plus ada lampu kabut kuning yang fungsional banget buat nembus kabut di pegunungan. Geser ke samping, siluetnya bener-bener boxy alias kotak sempurna. Nggak ada garis-garis lebay yang berusaha sok aerodinamis. Pilar A-nya dibuat cukup tegak, memberikan visibilitas luar biasa bagi pengemudi. Garis bahunya tegas dari depan sampai belakang, memberikan kesan kalau mobil ini punya otot yang nggak main-main. Ini adalah definisi real man's SUV. Nah, ini bintang utamanya. Velgnya menggunakan model bead lock style berukuran 18 inci yang dibalut ban all-terrain berukuran masif. Ruang fendernya sangat lega, menyisakan jarak main suspensi yang panjang banget. Jadi kalau kalian mau ganti ke ban 35 atau 37 inci, sepertinya nggak perlu banyak sunat fender lagi. Cladding plastiknya pun dibuat tebal dan bisa diganti per bagian kalau pecah pas off-road. Pindah ke buritan, kesan boxy tadi masih konsisten. Pintu bagasinya nggak cuma buka ke atas, tapi punya fitur split gate yang bisa jadi tempat duduk pas lagi camping santuy. Kaca belakangnya pun unik, bisa diturunkan secara elektrik sampai habis. Fitur yang sangat American SUV banget, dan bakal disukai banget sama orang Indonesia yang hobi foto-foto dari dalam mobil. Bumper belakangnya minimalis tapi kuat, terbuat dari baja asli yang menyatu langsung ke sasis. Ada recovery point alias cantolan buat narik beban yang warnanya dibuat kontras, supaya gampang dicari pas mobil lagi kejebak lumpur. Jarak departure angle-nya juga jempolan, jadi gak bakal ada drama bumper belakang ketinggalan di tanjakan terjal. Lampu belakangnya menggunakan desain vertikal dengan grafis pixel khas Hyundai, tapi dibuat lebih industrial. Efek 3D-nya cakep banget kalau dilihat malam-malam. Yang menarik, lampunya diletakkan agak tinggi jadi nggak gampang kotor kena cipratan lumpur dari ban, bikin pengendara di belakang tetap bisa melihat sinyal rem dengan jelas. Buka pintu dan wow, ini baru interior SUV tangguh tapi tetap civilized. Dashboardnya punya desain horizontal yang rata, memudahkan kita buat memperkirakan dimensi mobil. Materialnya campuran antara kulit sintetis yang gampang dibersihkan dan plastik berkualitas tinggi.
Menariknya, banyak tombol fisik yang ukurannya agak gede. Tujuannya biar tetap gampang dipencet meski kita lagi pakai sarung tangan. Di tengah ada layar infotainment lengkung yang super besar, khas Hyundai masa kini. Tapi isinya beda. Ada menu off-road pages yang nampilin informasi kemiringan mobil, tekanan ban, hingga status locking diferensial. Konektivitas? Sudah pasti wireless Apple CarPlay dan Android Auto tersedia. Lengkap dengan sistem audio premium buat nemenin kamu dengerin lagu folk pas lagi di tengah hutan. Panel infotainmentnya sudah full digital dengan grafis yang bisa berubah sesuai mode berkendara. Yang paling asik ada mode Navigation Overlay yang bisa nampilin peta topografi. Jadi, meski kamu lagi nggak ada sinyal internet, sistem GPS internalnya tetap bisa nuntun kamu pulang lewat koordinat yang akurat. Animasi pergantian modenya pun halus banget, nggak ada delay sama sekali. Fitur lainnya, ada panoramic sunroof yang ukurannya gede banget, kursinya sudah ada ventilasi, adem-adem empuk gitu, dan ada kulkas kecil di konsol tengah buat jaga minuman tetap dingin. Oh ya, ada juga power outlet berdaya besar di bagasi belakang yang bisa kamu pakai buat nyalain kompor listrik atau peralatan camping lainnya. Praktis! Soal keselamatan, Hyundai nggak mau kompromi. Hyundai Smart Sense versi terbaru sudah tersemat lengkap. Mulai dari Adaptive Cruise Control yang pinter, sampai Forward Collision Avoidance yang bisa mendeteksi hewan di jalanan hutan. Ada juga kamera 360 derajat dengan fitur Transparent Chassis, jadi kamu bisa lihat apa yang ada di bawah kolong mobil lewat layar dashboard. Sakti! Sekarang kita bahas dapur pacu. Boulder ini nggak cuma modal tampang. Di balik kap mesinnya, ada pilihan mesin diesel 2,2 liter turbo yang torsinya nendang banget sejak putaran bawah. Atau mesin V6 3,5 liter twin turbo buat yang haus tenaga. Tenaganya disalurkan lewat transmisi otomatis 8 percepatan ke sistem penggerak 4-wheel drive sejati, lengkap dengan low range transfer case. Ini mesin yang beneran punya napas panjang. Dengan sasis leather frame yang dikembangkan khusus, mobil ini kerasa sangat kaku, tapi suspensinya tetap punya artikulasi yang luar biasa. Sistem terrain manajemennya pun pinter. Tinggal pilih mode mud, sand, atau rock, komputer bakal ngatur torsi dan pengereman secara otomatis. Jadi, buat pemula yang pengen coba main tanah, mobil ini bakal bikin kamu kelihatan kayak off-roader pro. Meski sasis tangga, tapi kenyamanannya khas Hyundai. Mereka pakai teknologi adaptive damper yang bisa nyesuaiin tingkat kekerasan suspensi secara real time. Jadi pas di jalan aspal, nggak bakal kerasa membal atau goyang dompret kayak SUV sasis tangga pada umumnya. Gejala body roll-nya pun terminimalisir dengan sangat baik untuk mobil setinggi ini. Nah, ini pertanyaan paling krusial. Harganya berapa? Di pasar global, Boulder diposisikan sedikit di atas Santa Fe tapi masih di bawah Palisade. Kalau masuk Indonesia lewat jalur CBU atau bahkan CKD, estimasi kami bakal ada di angka 800 jutaan sampai 1 miliar rupiah. Mahal? Mungkin. Tapi kalau dibandingin sama dapat kapabilitas off-road sekelas mobil 2 miliar rupiah, ini sih bargain banget. Pajero dan Fortuner harus waspada, karena selama ini mereka cuma main aman dengan update kosmetik. Hyundai datang bawa standar baru soal teknologi dan kekuatan sasis. Kalau konsumen Indonesia mulai bosen dengan brand Jepang yang gitu-gitu aja, Boulder punya potensi besar buat jadi idola baru di segmen SUV bongsor. So, Hyundai Boulder adalah pembuktian kalau Korea Selatan bisa bikin SUV yang nggak cuma pintar gaya, tapi juga siap disiksa. Mobil ini adalah perpaduan antara kemewahan Ioniq dengan ketangguhan tank tempur. Jadi mending simpen dulu DP kalian buat Fortuner atau Pajero karena kalau Boulder beneran mendarat di Jakarta, mobil lain bakal kelihatan kayak mainan bocah. Di mana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.